suara jangkrik dan kodok. Angin malam berdesir. Bu Minah dan Pak Teguh duduk di teras rumah sederhana mereka, wajah mereka cemas dan lelah. Di meja ada sisa makanan yang tak tersentuh. Lilin di tengah meja berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang. Bu Minah mengusap air matanya dan tak henti menangisi anaknya yang tak kunjung pulang dari mencari kayu bakar. Semoga saja Ari. Pak Teguh tak melanjutkan kalimatnya. Mereka berdua tahu risiko mencari kayu bakar terlalu dalam di hutan belakang desa. Desas-desus tentang penunggu hutan sering terdengar. Keesokan harinya, Pak Teguh meminta bantuan para warga desa untuk mencari anaknya yang hilang saat mencari kayu bakar di hutan selatan desa itu. Setelah dilakukan pencarian hingga malam hari tiba, tidak ditemukan satupun petunjuk dari Ari. Pencarian itu dilakukan sampai dengan 4 hari namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya Pak Teguh dan Bu Minah serta para warga pasrah dan menganggap Ari telah hilang entah kemana. Mereka semua berusaha mengikhlaskan kepergian Ari. Malamnya, Pak Teguh dan Bu Minah mengadakan tahlilan untuk Ari yang dianggap sudah meninggal. Setelahnya, hari-hari berat pun dilalui Pak Teguh dan Bu Minah. Perlahan pasangan itu bisa mengikhlaskan kepergian Ari dan menjalani kehidupan seperti biasa. 3 tahun berlalu, tiba-tiba ada seorang pria, Ari, berjalan keluar dari kegelapan hutan. Pakaiannya lusuh, kotor, dan sobek di beberapa tempat. Rambutnya panjang dan berantakan, wajahnya kurus dan kuyu. Tatapannya kosong, seperti orang linglung. Ia melangkah perlahan, seolah baru terbangun dari mimpi panjang. Saat kakinya menyentuh jalan setapak tanah, ia melihat ke sekeliling, seperti mencoba mengenali tempat itu. Bu Minah sedang menyiapkan makan malam di dapur. Pak Teguh duduk di ruang tamu, membaca koran lama. Tiba-tiba, pintu depan terbuka pelan. Bu Minah dan Pak Teguh menoleh. Mereka terdiam, mematung. Di ambang pintu, berdiri Ari. Mereka tak bisa mempercayai mata mereka. Bu Minah menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Bunyi sendok beradu lantai memecah keheningan. Ari menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. Ia melangkah masuk perlahan. Bu Minah langsung berlari memeluk Ari erat, menangis tersedu-sedu. Pak Teguh ikut mendekat, merangkul mereka berdua. Ari melepaskan pelukan, keningnya berkerut bingung. Bu Minah dan Pak Teguh saling pandang, raut wajah mereka berubah dari lega menjadi khawatir. Ari mencoba mengingat. Ia mengusap dahinya, seolah ada kabut di pikirannya. Pak Teguh memegang bahu Ari. Wajahnya tegang. Ari menggelengkan kepala, tidak percaya. Ia melihat tangannya, lalu ke pakaiannya yang compang-camping. Bu Minah memandangi Ari lekat-lekat. Ada sesuatu yang berbeda dari putranya. Matanya yang dulu cerah, kini memiliki sorot yang dalam, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Beberapa hari kemudian di suatu malam, Ari mencoba tidur di kamarnya. Ia gelisah, membolak-balikkan badan. Suara anjing menggonggong di kejauhan. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan-bisikan tipis dari luar jendela. Seperti gumaman banyak suara, tapi tidak jelas. Ari bangkit dan mendekati jendela. Ia mengintip keluar. Di kegelapan malam, ia melihat siluet samar seperti orang-orang berdiri di antara pepohonan di pinggir hutan, jauh di balik sawah. Jumlahnya banyak. Mereka tampak mengamatinya. Ari mengusap matanya, lalu melihat lagi. Siluet itu menghilang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Ia kembali ke tempat tidur. Namun, ia tidak bisa tidur. Perasaannya tidak tenang. Ia merasa diawasi. Saat pagi hari,
Ari sarapan bersama Bu Minah dan Pak Teguh. Suasana canggung. Bu Minah tiba-tiba melihat ke pergelangan tangan kiri Ari. Ari menunduk melihat pergelangan tangannya. Di sana, ada bekas luka goresan yang samar, seperti 3 garis sejajar yang tipis. Ia tidak mengingat bagaimana luka itu ada. Pak Teguh mencoba menenangkan, namun ekspresinya sendiri menunjukkan ketakutan. Di suatu hari di siang hari, Ari berjalan sendirian menuju pinggir hutan. Ia merasa terpanggil. Atau mungkin terdorong. Ia berhenti di batas hutan, tempat ia dulu masuk. Ia menatap ke dalam kegelapan pepohonan rindang. Suara bisikan kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Seperti memanggil namanya. Ari menelan ludah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasakan tarikan kuat dari dalam hutan. Ia melangkah masuk, perlahan. Setiap langkah terasa berat, namun ia tidak bisa berhenti. Bu Minah sedang melipat pakaian. Pak Teguh sedang memperbaiki kursi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari kamar Ari. Mereka menuju kamar Ari. Pintu sedikit terbuka. Saat Bu Minah mengintip, ia melihat Ari sedang berdiri di depan cermin. Pakaiannya sudah berganti dengan pakaian yang sama persis saat ia hilang 3 tahun lalu, yang seharusnya sudah lusuh dan robek, kini tampak baru. Ari menatap pantulannya di cermin. Perlahan, senyum tipis, dingin, dan bukan senyum Ari yang mereka kenal, terukir di wajahnya. Di belakang pantulan Ari, di cermin, tampak samar-samar, sesosok wanita tua berambut panjang dan mata merah menyala berdiri. Ia tersenyum sinis, mengangguk kecil ke arah pantulan Ari. Bu Minah terkesiap, mundur selangkah. Pak Teguh melihat ke dalam. Saat itu juga, pantulan Ari di cermin mendongak, matanya yang tadi kosong kini bersinar merah menyala, persis seperti mata wanita tua di belakangnya. Ia menyeringai. Lalu, pantulan itu menghilang, hanya menyisakan cermin kosong. Di hadapan mereka, Ari yang asli, tersenyum tipis. Matanya kembali normal. Ia menoleh ke arah orang tuanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Bu Minah dan Pak Teguh saling pandang, ketakutan yang tak terucap terpancar dari mata mereka. Mereka tahu, Ari yang kembali bukanlah Ari yang sepenuhnya mereka kenal. Sebagian dari dirinya, atau mungkin jiwanya, telah tertinggal di desa misterius itu, atau mungkin membawa sesuatu dari sana. Ada batas tipis antara dunia kita dan dunia lain. Terkadang, ketika batas itu terbuka, waktu bisa menipu, dan apa yang kita kira hilang, mungkin hanya berpindah tempat, membawa serta sesuatu yang tak kasat mata kembali ke rumah. Ari memang pulang, tapi pertanyaan tetap ada. Siapa yang sebenarnya pulang?